Tunggu ya, pakai jilbab dulu. Yuk. Siapa yang mau ngasih 10 katanya dulu? Yang ada di depan mata aja, Mbak. Nanti gantian Mana sama sih Mbak Dinda tuh? Bentar, belum pakai jilbab. Oh ya udah. pakai jilbab dulu. Oh ini Mbak Ade ya. Mbak Ade ya. udah hadir sama di spotlight aja dua-duanya Mbak Ratu. Oke. Kita seru-seruan, nanti dapat bonusnya gede loh. Mau berapa? Wow. Berapa Mbak Ratu bonus buat sekarang? Berani malunya dulu kan udah cakep ya. Ya. Berani malunya 100, jawabnya 100 gitu ya. Jadi 200 masing-masing ya. Kalau saya nggak bisa nginiin Mbak Ade ya, Mbak Dinda ya. Spotlight. Spotlight. Sebentar. Nah udah. Yuk. Nah. Siapa yang mau ngasih tantangan duluan 10 kata yang mudah yang ada di dekat sekitar kita? Apa ya? Mbak Ade atau Mbak Dinda? Sweet. Nanti ganti ya? Iya, ganti nanti tetap. Saya dulu yang bacain ya, Mbak Dinda inget ya? Oh, Oke. Yang tadi ya Mbak Ade. Nggak boleh, harus baru. Ayo dong. Ayo. Ya tulis lagi. Oke, sekarang gini. Saya kasih waktu 30 detik masing-masing. Mbak Ratu pasang timer. Alat tulis sudah siap? Siap. Masing-masing Mbak Adek dan Mbak Adinda tulis 10 kata. Tulis dulu, belum diomongin. Oke. Nanti baru di challenge. Siap ya? 30 detik dari sekarang. 30 detik. Teman yang lain nyimak dulu ya. Nggak, jangan sedih Mbak Rita. Belum selesai kok, masih lama kok. Maaf, yang lain saya mute dulu. Berapa detik Mbak Ratu? 10. Oke. Kalau bisa bukan kata yang sudah pernah ya. Kalau bisa. Ini Mbak Cynthia ada yang mau mau tampil. Mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Karena ketika kita mempraktekkan sesuatu berulang kali, itu akan lebih memudahkan kita. Yaitu tadi, practice makes progress. Jadi, terus naik progresnya, kemajuannya. Sudah selesai Mbak Ratu? Sudah, stop. Oke. Mbak Dek, Mbak Dinda sudah 10 kata? Oke. Mbak Dinda siap di challenge Mbak Ade? Oke, siap-siap aja. Silakan. Mbak Ade. Kasih aba-aba waktunya. Mbak Ade sebutkan nggak di waktu sih, tapi kan nggak usah pelan-pelan, nggak usah terlalu cepat, slow aja gitu ya. Tapi jelas ya. Dan Mbak Adinda kan seperti biasa tidak ditulis ya. Iya. Oke, yuk, mangga silakan di Mbak Ade. Penggaris, botol, pulpen, pensil, kertas, meja, tas, taplak, buku, tip X. Oke. Siap? Siap. Masih perlu waktu Mbak Adinda? Enggak, ini enggak pakai teknik asosiasi kan Teh, langsung hafalin aja. Iya. Jadi, oke. Oke, siap. Dimulai dari berapa menit ya? Ketika 1 menit ya? 30 detik aja. 30 detik. Oke. 1, 2, 3, mulai. Buyar deh. Penggaris, pensil, tas, kertas, tip X, meja, taplak, botol, apa lagi ya? 20 detik. Pas. Biar semua lupa. Oke, 8 ya? 8. Gak tahu bener apa salah.
Botol ada nggak? Yang Lupa. kurang apa, Mbak Dek? Botol ada. Yang kurang pulpen sama buku. Aduh, yang gampang padahal lupa. Oke, sekarang Dek. silakan yang pakai teknik. Yuk, yang pakai teknik. Yang pakai teknik. Yes. Wow. Sekarang? Sekarang dong, jangan tahun depan. Tahun depan ya. Oke, dimulai dari sekarang. Penggaris, botol, pulpen, pensil, kertas, meja, tas, taplak, buku, tip X. Oke. Oke. Oke, siap Mbak Dinda. Masih butuh untuk memproses? Oke, nggak langsung aja deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari sekarang. Sekarang. Penggaris, pensil, pulpen, penggaris, pensil, pulpen, tip X, botol, meja, taplak, buku, satu, kertas. Mbak Ade. Udah. Habis. Satu lagi. Dan urutannya ada yang ketelisut ya? Iya, nggak urut deh. Kudu urut ya? Iya. Kata-kata ya. satu lagi. Yang nggak kesebut apa? Mbak Ade. Penggaris, pensil. Oke. Kayaknya udah 10 sih tadi. Coba diulang lagi Mbak Dinda. Penggaris, pensil, pulpen, botol, tip X, taplak, meja, kertas, buku. Meja, kertas, buku. Satu lagi. Jadi lupa sekarang satunya. Meja, kertas, buku. Tas. Yes. Tapi urutannya acak. Oke. Udah. 5, udah 10. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman berdua, Mbak Dina dan Mbak Ade. Selamat dapat poin masing-masing 200 poin ya. Oke, yuk kita sekarang kembali ke laptop. Mbak Ade-nya nggak dites nih. Kenapa? Oh iya Mbak Ade. Giliran Mbak Adinda nih. Ngetes, ayo. Bentar-bentar saya Yuk, Mbak Ade. Nih Mbak Ade. Mbak Ade siap ya? Ya. Oke, bismillah. Semoga jelas ya, Mbak. Oven, tas, jepit, Nggak denger, Mbak. Kurang denger. Mbak Dinda diulang lagi. Memang nggak kedenger tadi. Oh, kurang dengar. Oke. Dari jepit. Boleh dari awal Oke, deh. lagi ya. Oven, Yes. tas, jepit, kasur, TV, sajadah, spidol, pintu, jendela, kipas. 10. 10. Oke, silakan Mbak Ade. Oven, tas, jepit, jendela, pintu, Dua 20 detik. Baru apa? Habis. Habis. Oke. Ya, silakan Mbak Dinda. Oke. Tadi yang nggak kejawab apa, Mbak? Yang nggak Kejawab kejawab itu ada 6. Benar nggak? Yang kejawab. Yang nggak kejawab 4. 5 juga. 4 apa 5? Yang kejawab 5. 5, berarti 5. yang kejawab 5 juga ya? Iya, betul. Ya. Yang nggak kejawab bisa tahu nggak apa tadi? Boleh yang nggak kejawab, kasur,
TV, Ini sajadah, spidol, sama apa kipas. tadi kipasnya? Tadi jawabnya atas bukan? Kipas yang enggak tadi. Iya. Oh iya, kipas. Kipas enggak. Iya. Oke. Sebut tadi. Yuk lagi. Tas ada. Tas betul. Urutannya lagi sekarang Mbak Dinda. visualisasi. Ah, Yuk diulang Mbak Dinda. oke, lagi ya. Aku ulang. Bismillah. Oven, tas, jepit, kasur, TV, sajadah, spidol, pintu, jendela, kipas. Masih butuh waktu Mbak Ade? Temu langsung. Oven, Yes. pintu, jendela, kipas, sejadah, kasur, spidol, TV. Berapa lagi, Mbak? 2 lagi. Semangat Mbak Ade. 30 menit. Detik salah. Tapi ada penambahan ya. Banyak? Ya. Oke. Tadi apa Mbak Adinda yang tidak? Yang nggak kesebut, tas, sama Tas, jepit. Jepit. Iya. Oke, selamat sekali lagi tambahan poinnya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baiklah kalau begitu kita lanjutkan. Nah, kan tadi teman-teman ini udah pada kembali sepertinya ya. Tadi sholat Isya. Nah, itu teman-teman itu terus dilatih teman-teman setiap hari walaupun sudah tidak ada sudah tidak ada tugas lagi ya karena besok udah nggak ada tugas kelompok untuk ini itu udah nggak ada. Nah, sekarang kita masuk ke teknik selanjutnya. Jadi hari ini kita akan belajar, ini sebetulnya masih teknik asosiasi ya, tapi namanya berbeda. Namanya adalah teknik mata rantai. Teknik mata rantai. Ini buat apa? Kalau yang saya sampaikan dulu contohnya itu yang makanan-makanan itu adalah satu jenis dalam satu kelompok. Kelompok apa? Kelompok makanan yang meningkatkan otak. Makanan minuman ada VCO ya, ada coklat juga kalau dilelehin kan jadi cair gitu ya. Tapi itu adalah makanan dan minuman. Nggak ada mobil, nggak ada obat-obatan, nggak ada perabot gitu ya. Jadi mereka berada dalam satu klasifikasi. Jadi kita mudah mengingatnya. Tapi gimana kalau misalnya kayak tadi tuh Mbak Ade atau Mbak Adinda, ada yang tidak satu klasifikasi. Oven sama tas berbeda klasifikasi. Terus juga jepit gitu ya, udah beda lagi tuh. Nah, gimana cara mengingatnya? Akan lebih sulit daripada yang tadi yang pernah saya sampaikan contohnya. Lalu yang kemarin itu kan per bagian tubuh ya. Jadi kita ada beberapa lokasi. Awalnya 9 kemudian ditambah di tugas itu jadi 10 ditambahin dengan jari kaki. Nah, sekarang yang akan saya sampaikan itu tekniknya berbeda, teman-teman. Jadi si teknik mata rantai ini kita akan mengingat kata secara acak. Secara acak, benar-benar yang tidak berhubungan. Bisa tidak berhubungan, bisa berhubungan. Jadi dalam 10 kata ini yang akan saya sampaikan adalah betul-betul random, acak gitu ya. Nah, nanti saya akan meminta teman-teman untuk mengingatnya persis urutannya. Oke, sekali lagi persis urutannya. Jadi nomor 1 misalnya A, nomor 2 B, misal gitu ya, sampai nomor 10. Tanpa teknik apapun dulu. Nah, sama
saya akan sebutkan nanti dari nomor 1 sampai 10. Kemudian teman-teman nggak boleh nulis, diingat saja. Gitu, diingat. Tapi boleh juga teman-teman langsung ingat pakai teknik yang asosiasi. Saya pengen tahu juga apakah masih bisa, gitu ya. Silakan. Jadi siap? Saya mau tanya dulu dong. Ini jangan-jangan belum pada siap. Kertasnya ditaruh dulu ya. Tidak pensil atau pulpen itu tidak dipegang dulu. Kita akan melakukan ini dengan penuh kejujuran dan dengan penuh semangat. Jujurlah padaku lah ya. Gue jujur ya. Oke, udah pada siap nih. Baik Siap. yang on cam, baik yang off cam gitu ya. Saya akan mulai dari sekarang, kemudian saya akan langsung tanyakan. Nanti ya, langsung tanyakan. Oke, siap Mbak Ratu dan teman-teman? Siap. Harus ikutan nih sama Mbak April. Oke. Kata pertama. 1. Hidran. 2. Balon. 3. Baterai. 4. Beruang. 5. Bra. 6. Kardus. 7. Nitrogen cair. 8. Tabung oksigen. 9. Pasta gigi. 10. Lampu neon. Stop, 10 kata. Nah, silakan sekarang tuliskan secara berurutan yang tadi saya sampaikan. Dari sekarang, 30 detik dari sekarang, saya hitung. Oke, sudah 10 detik berlalu. Sisa 10 detik lagi. Ayo, tulis. Buyar. Habis, waktunya habis. Ayo, chat, ada berapa yang bisa teman-teman ingat? Aku cuma 2. Oke, ada yang 8. Wow. Coba, ada yang 9 nggak? Ada yang 9. Oh, Banufus. Oke. 9. Ada yang 10 nggak? Ada yang 10 nggak? Saya tunggu dulu nih. Coba perhatikan Mbak Ratu, ada yang 10 nggak nih? Mbak Nufus, ayo Ya, ada ada. mikrofonnya. Coba, Banufus. Yuk. Sebutin Mbak. Yang pertama hidran, yang kedua balon, ketiga baterai, yang keempat beruang, Yes. yang kelima bra, yang keenam kardus, Ya. yang ketujuh hidrogen cair. Tetot, lanjut. 8 lupa, oke. Yang ke-9 pasta gigi, Aha. yang ke-10 lampu neon. Oh, keren. 8. Sejauh ini tertinggi ya, tapi jadinya 8 karena kurang salah. Bukan hidrogen, tapi nitrogen cair. Oh, Yes. Saya mau tanya ke Mbak Nufus, itu tekniknya langsung dipakai atau tanpa teknik? Cus. pakai teknik yang itu asosiasi. Asosiasi, oke, keren. Nah, Dapat sekarang, poin nggak? Makasih ya. Dapat 100 poin. Asik ya. Asik. Oke. Nah, yang akan saya sampaikan adalah ini teknik lain lagi. Ini kan udah random ya, kita agak sulit naruh di kepala, hidung, mulut, dan sebagainya. Maka yang akan kita lakukan adalah pakai mata rantai. Yang namanya mata rantai itu gini ya, terus kan banyak ya, kotak-kotak gitu ya, saling berkaitan.
saling berkaitan menjadi sebuah cerita yang kocak. Seperti apa? Mari kita lihat. Belum Ini juga udah aku udah pada ngakak ketawa. aja, Mama. Oke, pertama hidran. Apa yang teman-teman bayangkan hidran? Coba boleh sambil merem. Saya mau share screen ya sebentar. Saya Hidran. hidran. Ada yang tahu apa itu hidran? Baru juga dengar namanya. Maksud sih? Iya, saya kan anak kemarin sore mungkin kurang jauh mainnya. Oke, saya akan share screen. Hidran, teman-teman. Hidran adalah bukan hidran adalah sebentar. Mana ini dia? Oke. Hidran. Ini adalah hidran. Ini hidran api, hidran pemadam api. Oke, ini adalah hidran. Saya akan perlihatkan dulu satu persatu. Udah hidran apa, teman-teman? Balon. Mana? Kelihatan nggak? Enggak, cuma hidran doang. Ini saya udah ganti ke balon loh. Teman-teman coba lihat. Ada yang udah lihat balon saya? Ini balonnya udah banyak ini. Nggak ada. Tuh, belum. Waduh. Screen-nya salah itu mah. Ya udah nih. Oke, kalau gitu saya share lagi deh. Nah, kelihatan nggak balonnya? Nah, ini baru ada. Oke, ini balonnya. Kalau gitu, ingat ya. Jadi tadi hidran, sekarang balon nih. Saya kasih lihat nih bentuknya biar teman-teman kebayang. Saya stop dulu. Habis balon, ayo kita sambil belajar mengingat lagi apa ini sebelum saya kasih tekniknya. Setelah balon apa? Baterai. Oke, maka saya akan berikan gambar baterai. Siapa tahu ada yang belum tahu baterai gitu ya. Oke, baterainya seperti ini teman-teman. Banyak, dari yang kecil sampai yang besar. Baterainya orang Sunda itu lampu ya. Nah, kita baterai sesungguhnya aja. Ya. Oke. Ayo. Apa? Beruang. Beruang. Ada yang nggak tahu beruang? Saya kasih lihat. Saya tahunya uangnya doang. Beruang. Ini beruangnya dadah-dadah, kan lucu ya. Lucu. Oke. Setelah beruang apa ya teman-teman? Bra. Nggak usah semangat. Bra. Ingat nih. Nggak usah semangat gitu Mbak Ratu ya. Ini paling ingat soalnya. Oke. Bra-nya saya kasih yang warna centil. Silakan. Merah membara ya. Merah Setelah bra membara. apa teman-teman? Kardus. Oke. Ini kardusnya seperti ini. Setelah kardus, kebayang ya? Nitrogen cair. Teman-teman tahu apa itu nitrogen cair? Iya, untuk masak itu. Kenapa? Bukan yang buat membekukan. Iya, ada yang masak pakai itu enggak ya? Ada. Sekarang itu lagi ngehits makanan yang pakai nitrogen. Ya. Nah, keluar asapnya ya. Asap-asap kayak Kalau kita makan magic. tuh dingin banget gitu ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini makanan yang ngehits tapi ternyata tidak terlalu baik untuk tubuh. Nah, ini dikasih nitrogen cair. Iya, nitrogen Oke, cair. udah kebayangkan? Enak sih, tapi jangan sering-sering. Setelah nitrogen cair apa? Tabung gas ya? Gigi. Pasta gigi. Tabung gas. Pasta gigi. Oh iya salah. Sorry. Tabung apa? Tabung oksigen kali. Tabung oksigen dulu, iya betul. Tabung oksigen. Siap ya. Penampakannya adalah seperti ini. Tabung oksigen. Siapa tahu ada yang belum tahu, yang gede-gede yang di rumah sakit kayak begini. Oke. Setelah tabung oksigen apa? Pasta gigi. Kali aja ada yang belum tahu pasta gigi. Nggak pernah nyikat gigi berarti. Siaginya pakai areng. Ini pasta giginya seperti ini. Ya warung bayangin, pasta teh. berwarna Nah. gitu ya, biar nempel di kita. Nah. Oke, habis yang terakhir Lampu neon. lampu neon. Kita bayangkan lampu neonnya seperti ini.
Oke. Nah, oke ya. Sip, semua sudah tergambar. Sekarang mari kita pakai tekniknya. Teknik patah rantai itu seperti apa? Jadi begini, kita membuat cerita dari kata-kata yang tadi, karena random gitu ya. Kalau masukin ke kepala kayak gitu, itu kurang ngikat gitu. Nah, kita ikat lagi dengan cara teknik mata rantai ini. Mari kita bayangkan, tadi kita sudah sama-sama paham. Kata pertama adalah hidran, warnanya merah. Itu kuat ya. Kita bayangkan si hidran itu, boleh sambil merem teman-teman, karena udah kebayang gitu ya. Tapi kalau mau berotot juga nggak apa-apa. Si hidran itu di sampingnya ada balon yang belum ditempel, kita iketin ke hidran itu. Balon yang tadi banyak kan, kita iketin ke hidran itu. Udah nempel tuh ya, si balonnya nempel di hidran, balonnya pada ke atas dong gitu kan, karena ada gas di dalamnya. Terus kemudian tiba-tiba dari atas langit itu berjatuhan baterai tuh berbagai macam ukuran yang tadi teman-teman udah lihat. Meletus tuh, nggak cuma balon hijau aja yang meletus. Dan hatiku sangat kacau. Gitu ya bunyinya tuh, karena meletus semua si balonnya. Di samping balon itu ada beruang, kaget dong si beruangnya, ada balon-balon meletus gitu ya, beruang itu. Terus kemudian beruang itu kaget, lebih kaget lagi di sampingnya ada bra merah, gitu ya. Ini bra siapa? Dan kebetulan beruangnya perempuan, dia tergoda untuk memakainya. Dipakailah itu si bra itu, gitu ya. Udah dia pakai, kok dia berasa malu ya, porno gitu. Jadi dia tutupin kepalanya pakai kardus. Dia tutupin pakai kardus. Terus tapi udahlah nggak apa-apa, cuek aja kata si beruang. Dibuka lagi tuh si kardusnya. Terus kemudian dia lihat di sampingnya, kok lapar ya habis pakai bra itu, ada es krim yang tadi pakai nitrogen cair itu. Nitrogen cair itu dia makan. Entah gimana, apa keselak apa gimana, dia kehabisan napas. Gitu ya. Terus kemudian dia ambil tuh ada tabung oksigen. Diambil tabung oksigen itu gitu, dia bernapas gitu ya. Udah gitu nggak tahu apa tadi si nitrogen cairnya yang di dalam makanan itu agak bau, gigi beruang itu bau, dia pakai tuh si odolnya, pasta giginya sama si beruang. Dia sikat giginya pakai pasta gigi itu yang tadi. Terus kemudian dia udah gigi saya udah bersih nih. Dia selonjoran. Dia lihat di ujung sana, kok ada yang terang benderang ya. Dia lihat, oh lampu neon. Kayak begitu ceritanya teman-teman. Lebih mudah nggak? Mau dites ya? Oke. Sekarang dengan cara seperti itu, teman-teman silakan bayangkan. Saya kasih waktu 30 detik saja untuk membayangkan itu. Siap ya? Bentar, si beruangnya, si beranya dibuka nggak sih? Mau tahu apa mau tahu aja? Kan biasanya nggak usah dibuka lah ya, karena lucu kayaknya. Bebas. Itu menurut pemahaman masing-masing aja ya. Oke, saya kasih waktu 30 detik teman-teman untuk membuat cerita yang tadi itu dengan kata-kata yang kita coba 30 detik ya, Mbak Rita. Dari sekarang. Silakan diingat dulu tanpa menulis-nulis. Bikin cerita di kepala dengan yang tadi saya sampaikan. 7 detik. (20 detik). Habis. Oke, saya pengen tahu dari dengan teknik seperti tadi, saya akan tanya bebas. Tanya nih mau cerita atau bikin cerita baru, yang pokoknya yang itu nempel di kepala dan ada emosi, ada greget gitu ya, ada tidak senonoh gitu, ada apa itu, ada emosi seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, teman-teman mampu nggak mengingat itu dengan lebih baik dari sebelumnya? Yuk kita coba ya.
Kita tadi udah diingatkan ya? Ingat semua nggak? Saya pengen tahu. Silakan ditulis dengan cerita yang tadi, berapa yang diingat? 10. Wow. Oke, siapa tadi yang 10? Udah ingat nih, semuanya udah ingat nih. Mana? Yuk, siapa yang mau? Coba yang 10. Ya, sekarang yang raise hand aja yang kita panggil. Cepat, ada poin, cepat. Mbak Nining. Ya, Oke, ini. ayo, open mic. Terus semuanya pada tunjuk tangan ya kalian. Karena udah ingat semuanya gitu ya. Mbak Nining, berapa yang diingat sebelumnya? Berapa? 3. Sebelumnya 3. Sekarang berapa? Insya Allah 10. Oke, coba disebutkan Mbak Nining. Tabung hidran. Kemudian ada balon. Balon nempel, turun baterai. Setelah baterai itu beruang. Kemudian beruangnya kaget ada bra di sampingnya. Kemudian karena malu ada dia tutup pakai kardus. Setelah kardus itu sebentar. Nitrogen cair. Setelah nitrogen cair, kemudian oksigen, tabung oksigen. Yes. Kemudian mulutnya bau pakai pasta gigi. Kemudian setelah gosok gigi, celing seperti lampu neon. Yes. Wah, Masya Allah, luar biasa. Dapat 100 poin. Oke. Keren ya. Lebih mudah ya, teman-teman. Oke, teman-teman yang sudah angkat tangan boleh turunkan dulu. Kita masih banyak tantangan, tenang. Nah, sekarang tanpa melihat kertas, tadi kita udah dari nomor 1 sampai nomor 10. Udah keren tuh, dari 3 jadi 10. Siapa yang mau coba tantangan dari 10 ke 1? Mundur. Angkat tangan, Mbak Cynthia. Oke. Open mic. Mundur ya, Mundur ya. Mbak Cynthia, dari sekarang. Lampu neon, pasta gigi, terus abis itu dia pakai tabung oksigen, terus pakai nitrogen cair, terus dia pakai kardus, pakai bra, terus beruang, baterai, terus balon hidran. Oh, keren, Masya Allah. 100 poin, Mbak Ratu, dicatat. Oke. Terima kasih, Mbak Cynthia. Sama-sama. Jadi bulak-balik kalau udah ceritanya ada itu keikat. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mau kasih tantangan buat temennya? Siapa yang mau main berdua deh? Ini nggak harus pasangannya kok, bebas. Mbak Lani mau coba? Oh, Mbak Lani sama Mbak Nancy. Oke. Kasih tantangannya. Kasih tantangan ya Mbak Lani ya ke Mbak Nancy. 10 kata-kata yang familiar. Yang familiar sebentar. Boleh, saya kasih waktu 30 sama Mbak Lani sama Mbak Nancy untuk menulis yang kata-kata yang akan ditantangin. 30 detik dari sekarang Mbak Ratu. Kasih aba-aba dong, Bu. Oh ya, Mbak Ratu yang kasih aba-aba, ayo. Saya kan belum siap. Ya. Dari sekarang sudah? Siapa? Bentar, Mbak Nancy-nya belum. Belum. Enggak, maksudnya belum habis tuh 30 Belum. 20 detik. Habis. Oke. Yuk. Come on. Yuk. Bentar, sabar Bu, sabar. Mbak Lani kasih tantangan dulu ke Mbak Nancy ya. Jadi Mbak Lani dulu yang ngomong. Ya, Mbak Nancy dengerin baik-baik. Yuk. Terus. Langit, bulan, bumi, meteor, matahari, pohon, tanah,
bintang, malam, hujan. Oke. Tadi itu panah atau tanah ya? Tanah. Anak. Hah? Oke. Oke, Mbak Nancy langsung pakai teknik yang tadi. Ya. Silakan. Langit. Sudah ya? Langit, bulan, bumi, meteor, matahari, pohon, 10 detik. tanah, tanah, Aha. tanah, 20 detik. hujan. Urutannya kacau ya. Gak apa-apa. Habis. Oke. 2 yang tidak terjawab ya Mbak Lani ya. Ya, 2. Yes. Oke. Tadi pakai teknik itu. Awalnya iya, terus Awalnya ya kesananya ini ya panik sendiri. tengah-tengahnya acak gitu. Iya iya. Oke. Sekarang gilirannya Mbak Nancy kasih tantangan ke Mbak Lani. Oke ya. Sebentar. Ya. Sudah siap? Ya. Sudah mulai? Oke. Ayam, bola, kaos, ayunan, TV, kursi, kasur. Kecepatan Bu, katanya Bu. Agak slow, agak slow. Saya ulangi ya. Ya. Ayam, bola, kaos, ayunan, TV, kursi, kasur, lantai, lemari. Oke. Mbak Lani siap? Ayam, ayam, kaos, ayunan, TV, kursi, lemari, bola, 20 detik. ayam, 25 detik. 30 detik. Habis. berapa tuh? 2 ya? Yang nggak terjawab. 7. Nggak, karena bola disebut tapi di akhir. Harusnya kan urutan kedua. Nah. Kasur sama lantai yang nggak kejawab. Benar nggak Mbak Nancy? Mbak Nancy ke mute. Oke. Kurang kasur, bantal, lantai tadi tuh. Ya. Lantai, ya. 7. Oke. Masing-masing dapat 100 poin ya Mbak Ratu ya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi sebentar kita manjat dulu, ini banyak obrolan emak-emak nih kayaknya Mbak Ratu. Kita manjat. Bikin dari Teh Yeni ya. Dari Teh Yeni ke bawah. Nih Teh Endah. Ketika mengingat dengan cara teknik Matarat. Rantai Bu, bukan Ratna. Itu salah ketik. Satu ini, apakah ceritanya harus dituturkan saat mengingat? Kalau saat mengingat di dalam kepala sih silakan, tapi ketika diobrolin cukup katanya aja Teh. Gitu. Jadi nggak usah bilang brongnya sedih, nggak usah. Tapi apa yang mau disampaikan katanya? Karena itu hanya untuk pikiran kitanya. Jadi poinnya yang mau disampaikan aja gitu ya. Gitu. Oke, menghafal urutan surah Al-Quran bisa pakai cara ini juga ya. Kalau memang dirasa, makanya kan beberapa teman tuh nanya, Teh kalau untuk teknik menghafal Al-Quran yang mana yang paling tepat? Nggak ada yang paling tepat, tapi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, saya lebih suka nih teknik yang ini,
silakan pakai, lebih memudahkan. Atau misalnya kalau saya sih tergantung, misalnya ada yang sejenis, saya lebih suka pakai yang kepala, hidung gitu ya. Tapi kalau yang nggak sejenis, yang random, saya lebih suka pakai yang teknik mata rantai. Nanti ada banyak teknik lagi yang akan kita pelajari teman-teman. Jadi kita akan berenang dulu berbagai gaya. Silakan nanti teman-teman pilih mau gaya apa. Asal jangan gaya batu aja, karena nggak akan maju-maju. Apalagi gaya botol gitu ya, blubuk. Iya, itu. Oke, kita lanjut. Kok aku lebih mudah hafalin pakai urutan tangan ya? Nah, kan tergantung makanya. Jadi belum tentu semua teknik yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pakai ke semua. Tapi nanti lihat lagi kebutuhannya gitu. Kalau udah saya mah apapun juga senangnya pakai yang teknik asosiasi aja yang dasar, nggak apa-apa kalau memang mampu gitu. Kalau memang bisa itu memudahkan, memang tujuannya kan untuk memudahkan begitu. Oke. Mbak Fatra, Mbak kalau yang nyebut urutannya cepat jadi nggak sempat berimajinasi merangkai ceritanya gimana tuh? Berarti minta agak lebih pelan aja supaya ada waktu untuk memproses gitu. Begitu. Oke. Dengan merangkai cerita lebih mudah mengingat. Yes. Perlu waktu agak jeda antara kata untuk bisa bikin cerita imajinasi. Jadi dikasih jeda aja atau ngomongnya lebih pelan misalnya. Kalau ngebayangin perlu waktu lama teh, kalau pakai timer malah panik. Yalah ya, apalagi sampai bang 10 detik, 20 detik gitu ya. Kan ini versi paniknya kan. Nanti kalau di rumah kan kita bisa melatih ini sama anak juga atau main-main sama anak gitu atau sama suami biar romantis boro-boro gitu ada berantem ya. Apaan sih gitu ya. Teh kita tugas dulu. Oh ya boleh. Tugasnya. Tugasnya gampang kok. Yuk Mbak Ratu. Saya share dulu tugas malam ini. Sudah, ini saya manjatnya ini acak juga, random juga. Habis ini belanja ke supermarket nggak perlu catat belanjaan. Oh bener banget Mbak Ari. Udah di kepala semua tuh, udah ditaruh. Ada yang naruh di kepala, ada yang naruh di cerita. Asal jangan bayangin mau beli bra beruang yang. Kalau yang ke-8 itu untuk mengingat nama dengan keistimewaan ya Teh. T8. T8 tuh yang mana Mbak Ratu? T8 itu yang saya lupa. T8 adalah keistimewaan orang. Kalau yang T8 itu mengingat nama dan bukan. Kalau yang tugas mengingat keistimewaan orang itu bukan hubungannya dengan mengingat, tapi dia melatih zona otak pemahaman teman-teman. Itu yang 8 zona otak itu gitu. Jadi itu bagian dari otak juga tapi bukan untuk yang meningkatkan daya ingat. Yuk lanjut. Kelompoknya masih sama Teh Yani. Bentar Teh, saya ada yang lupa, ada yang enggak, Teh Nusi ini belum diubah sama Mbak Ratu, lagi dibenerin dulu. Semuanya sama. Kedua orangnya memakai teknik mata rantai semuanya. Ya, Mbak Ita. Teman-teman ini luar biasa teliti ya. Jadi Mbak Ratu salah dikit aja kelihatan. Iya, Apakah boleh selain teman KBS, Mbak Fatra siapa pasangannya? Kalau ada pasangannya, kenapa enggak gitu? Mbak Fatra itu pasangannya Mbak Fatniwati. Iya Mbak, udah dicoba. Ini jadi pas di tengah-tengah latihan tuh jaringannya putus-putus, jadi ngulang. Oh, memang jauh. Maksudnya jaringan Mbak Fatra, Mbak iya. Di sananya ya, bukan Mbak Fatra. Iya, makanya bukan. Oke, kalau begitu boleh nggak apa-apa Mbak, asal memang jujur. Atau kalau nggak nanti coba japri aja Mbak Ratu baiknya bagaimana ya? Iya Mbak. Kalau tadi itu kasusnya Mbak Anita sama Mbak Ulan. Mbak Ulan itu kan yang entah bagaimana sinyalnya gitu ya. Terus saya ngasih ininya biar Mbak Anita
entah sama suaminya atau sama anaknya gitu. Ya, ya udah kayak begitu aja ya Mbak Fatra ya. Yang penting jujur. Yang penting jangan sama suami orang aja ya, sama suami sendiri. Mengundang itu mengundang. Oke, kita lanjutkan. Tugasnya sudah. Tugas pembiasaan masih tetap ya. Nah, ini beberapa teman mengusulkan sih memang jadi telepon harus dia pulsa katanya. Soalnya sinyalnya lup-lup. Memang sinyal telepon kan lebih kuat ya dibanding sinyal internet. Tuh, Tenusi juga katanya sama Teh Sinta itu pakai telepon biasa. Jadi memang kalau nggak reconnecting terus gitu. Tuh, Mbak Anggun juga. Jadi ini pilihan teman-teman. Bagi yang pasangannya sinyalnya tidak bersahabat, itu boleh tetap dengan pasangan yang sama dan pakai pulsa atau dengan orang yang tadi kayak saran Mbak Ratu ya. Oke, disepakati saja. Yang penting dikerjakan. Siap? Dan jujur ya. Ini sebetulnya saya mau ngasih tahu pemahaman yang lebih lanjut teman-teman. Cuman ini tinggal 8 menit lagi. Kalau saya mau sampaikan ini harus sampai ke agak lama sebetulnya. Agak lama tuh sampai jam 12 malam gitu maksudnya. Kayaknya sampai jam 3 subuh. Saya sih oke, nggak tahu Mas Anang. Enggak, paling saya ada 10 menit lebih tambahannya. Gimana nih teman-teman? Gini aja yang memang udah nggak bisa diganggu-gugat, nggak apa-apa. Kan ada rekamannya. Oke, kalau gitu kita sampaikan. Jadi teman-teman, tadi teman-teman udah belajar ya. Yang apa namanya? Yang mata rantai itu. Nah, sekarang itu sebetulnya dasar yang mata rantai yang tadi itu gitu. Memudahkan kita jadi bercerita gitu ya. Nah, terus kemudian saya mau ngingetin lagi teman-teman deh. Tadi hidran, kemudian kata keduanya adalah balon, sampai kemudian yang terakhir adalah lampu neon. Kenapa teman-teman ingat ada kata-kata yang nempel banget? Itu bisa jadi karena kata yang pertama. Apa yang kata pertama? Lebih mudah ya diingat, hidran. Oh, kata pertama gitu. Sama kayak cinta pertama gitu ya. Itu agak sulit move on biasanya. Karena selalu yang pertama. Yang pertama itu sulit dilupakan. Terus kemudian ada juga yang terakhir. Kayak misalnya saya ingatnya lampu neon. Lebih ingat, lebih mudah. Kenapa? Karena lampu neon itu kata yang terakhir. Yang terakhir itu ya kayak misalnya saya tanya, tadi makanan apa yang terakhir dimakan? Tempe goreng misalnya. Nggak pakai mikir dulu. Tapi kalau ditanya, tadi makan ke-10 apa yang dimakan? Ngitung dulu kan gitu. Nah, karena itu tadi terakhir juga lebih mudah untuk diingat. Terus ada juga yang satu jenis misalnya, pokoknya tadi prinsip memori yang kemarin beberapa hari saya sampaikan itu selain terorganisir atau satu klasifikasi atau emosional menyentuh gitu ya. Emosional itu nggak cuma menyentuh sih. Yang tadi lucu aja gitu ngebayangin beruang pakai bra merah kan itu sudah menyentuh emosional ya. Terus kemudian juga unik beda gitu ya. Bedanya di mana misalnya? Oh, itu lampu neonnya tadi yang saya liatin itu nggak cuma 1 tapi 4 berderet atau 5 seperti itu. Terus kemudian atau juga kita akan lebih mengingat kata-kata yang akrab. Apa yang akrab biasanya? Baterai gitu ya. Kita pakai baterai untuk banyak kebutuhan gitu, alat elektronik yang pasti. Misalnya begitu. Terus kemudian juga visualize gitu ya, mudah untuk dibayangkan, divisualisasikan. Apa? Balon. Balon siapa sih nggak tahu ya gitu. Nah, terus kemudian kita merasa terhubung. Apa yang merasa terhubung? Bra misalnya. Kita pakai loh tiap hari gitu ya. Masa iya kita nggak pernah pakai itu kan? Kita merasa terhubung gitu. Terus kemudian associated itu kita menghubungkan segala sesuatu dengan sesuatu dengan kata yang kita akan ingat. Misalnya apa? Misalnya tadi salah satunya adalah apa? Misalnya teman-teman kasih contoh pasta gigi misalnya. Pasta gigi. Oh, itu tuh biasanya kalau pasta gigi rasanya mint misalnya. Nah kita ingatnya daun mint gitu. Kita mengasosiasikan begitu. Misalnya, karena setiap orang beda-beda. Cari aja yang paling mudah. Oke, nah berdasarkan prinsip itu kita bisa lebih jauh lagi mengingat tekniknya. Gitu.
Nah, boleh tarik napas panjang dulu. Nah, ada yang nanya nih Teh, kata-katanya beda jenis atau klasifikasinya bebas. Maksudnya gimana nih, Mbak? Yang tadi, yang tugas yang tadi itu, apakah harus harus random. Oh, kan udah random ini, udah masuk random, sudah tidak random ya. Oke. Nah, nanti selama kita akan mencoba teknik ini, kita akan bernapas normal ya, jangan ditahan-tahan. Terus kemudian sama ya, kita akan bikin cerita dari situ. Nah, kita praktekkan. Jadi sekarang, oh ya, ini gimana nih caranya kita mempraktekkan ini tuh buat apa? Oke, buat tadi ada yang, kalau gitu belanja ke supermarket nggak usah bawa catatan lagi, bisa banget gitu ya, bisa banget untuk nggak bawa catatan lagi. Terus kemudian, nah seperti apa yang akan kita ingat? Ini dia. Jadi siapa yang anak kimia, anak IPA atau anak kimia deh? Anak kimia ada nggak? Anak fisika kimia belajar itu juga. IPA itu ada kimia, fisika, Bu. Iya, kalau zaman saya tidak, itu dibagi-bagi. Oh, kita beda zaman, Bu. Iya. Oke, gini pertanyaannya. Siapa yang apa yang paling terkenal dari pelajaran kimia? Ayo, paling terkenal. Itu udah paling terkenal. Nggak pernah masuk sih aku tuh kimia. Aduh, ya Allah. Tuh, rumus tabel periodik. Yes, itu yang paling terkenal dari kimia. Rumus tabel periodik. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Saya mau tahu. Ada berapa unsur di situ? Banyak. Ada Hajilinaka Teh. Kenapa? Lupa. Hajilinaka. Palingnya Hajilinaka. Ingatnya Haji Lina naik kereta Rabu Kamis Jumat. Ya ampun, kalian tuh tahun berapa itu? Zaman itu kotak di Lebuan. Oke, ya. Tadi ada ya, dibikin jembatan keledai ya. Siapa coba, saya mau ngobrol. Mana? Mbak siapa tadi? Mbak Rita. Mbak Meza. Mbak Meza. Ya. Coba disebutkan lagi pelan-pelan ya. Mak-mak ini ada yang belum pernah dengar soalnya. Apa tadi Mbak Meza? Itu istilahnya. Ya, Haji Lina naik kereta Rabu Kamis Jumat. Rabu Kamis Jumat. Oh, yang H L I N A K R B C S F R gitu ya. Ya. Yang selanjutnya apa? Jembatan keledainya. Heboh negara apa ya? Heboh negara Arab karena serangan radon nih kalau nggak salah ya. Oke. Ya, walaupun itu agak sulit ya, karena hebohnya itu BE agak bukan boh juga gitu. Harusnya heboh gitu ya. Oke. Nah, dan itu memang ke bawah urutannya. Itu dulu. Sekarang dua itu aja sih yang ingat. Oke. Baiklah, untuk yang belum mudeng ini ngomongin apa gitu ya. Baiklah, saya akan share seperti inilah tabel periodik teman-teman. Oke, kelihatan ya betapa rumitnya. Iya, ya ampun. Ya. Ini yang satu sama yang dua aja yang ingat. Iya, yang ini tadi kan yang Haji Lina naik kereta itu. Iya. Nah, yang akan kita pelajari, jeng. Sebentar. Beli sirsa cari mak, ya ampun. Apa banyak saya tuh. lihat dulu. Ya Allah. Coba. Kenapa? Zamanku nggak ada disingkat-singkat gitu deh kayaknya. Oh, ada. Kalau saya kan belajar
warna apa pelangi itu? Itu kan dari TK, Bu. Nyanyinya juga warna pelangi Hibi itu. Mejiku Hibin yo. Iya. Dari TK, saya TK nggak belajar gitu. Nih Herlina kepengen Rabi calon suami frustasi. Ya Allah. Bebek mangan cacing serut banget rasane. Gusti beli sirsak cari mangga bawa rambutannya yang kedua. Itu yang mana lagi? Herlina kawin, ya frustasi tadi ya. Gitu, karena ini seru juga gitu ya. Kita tunda aja dulu ya. Biar teman-teman mengendapkan dulu yang 35 tahun yang lalu teh. Oh, ini saya embrio aja belum teh. Ya teman-teman ini kan seru tuh ya. Ya itu tadi karena apa namanya banyak jalan menuju Roma ya. Roma. Jadi emang kocak-kocak gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar gimana caranya bisa minggu calon sarjana. Karena ketika membayangkan dengan teknik yang tadi, misalnya hidrogen gimana bayangin hidrogen? Kebayang nggak? Kan nggak ya. Nah, itu nanti ada tekniknya teman-teman. Saya tunda dulu aja deh ya supaya ini tidurnya tak tenang nih. Enggak, biar mengendapkan dulu. Terus mama yang belum kenal tabel periodik kan nggak boleh kenalan dulu ya Om Google gitu loh. Udah besok hafalin ya. Terus kita ini 20 tahun yang lalu ya Mbak ya. Oh itu Mbak Meza, saya mah masih muda Mbak. Wow. Kayaknya lebih. Saya seangkatan sama Bu Santi kan ya. Kita angkatan muda ya Bu San ya. Saya muda juga Mbak, tapi saya jurusannya beda kalau kuliah. Oke lah kalau gitu kita tunda. Loh ini ada luka lama kembali, ini ada apa Mbak Anggun? Oke teman-teman, supaya kita mengendapkan dulu yang tadi kita pelajari. Takutnya kalau saya jejelin itu nanti nggak bagus juga ya. Nanti otaknya nggak ketampung. Nggak santai gitu ya. Nggak santai. Kalau KBS sampai KBSA kan memang harus dijejelin ya. Kalau ini kita slow tapi mantap gitu. Tapi masuk ya. Ini kan tugasnya nggak sebanyak KBSA ya, makanya saya bilang di KBSU mah seneng-seneng kayak adik-adik mereka gitu ya. Iyalah, ngebayangin aja berapa. KBSA beruang pakai kolor merah. Sekarang KBSU pakai bra merah. Oke lah Bu Rika. Oh iya ya, bener. Oke lah kalau gitu sudah 3 menit lewat, cukup ya. Besok otak bakal ngebul. Ayo itu mindset loh Mbak. Baik teman-teman, tugasnya hanya 1 yang baru, tapi ada tugas pembiasaan kan? Oh ada 1 tugas lagi Mbak Ratu, saya mumpung ingat. Kan gantinya tugas aja ya. Jangan pingsan Mbak Ratu. Tugas ya, nanti disusun sama Mbak Ratu, tapi ini dulu saja dari yang saya sampaikan saja. Ini gampang kok teman-teman. Jadi ini tugas pembiasaan ya. Mengepalkan tangan. Ini apaan gitu ya? Gampang banget. Mengepalkan tangan kan gini ya. Kanan dan kiri, tapi ada waktunya. Pakai timer. Mengepalkan tangan sekepal-kepalnya, sekencang-kencangnya selama 90 detik per tangan. Itu akan membantu teman-teman meningkatkan konsentrasi. Salah satunya. Nanti salah 2 atau salah 3-nya nanti kita bicarakan lebih lanjut. Jadi ini dulu, jangan barengan. Ini dulu, kanan dulu. Nanti udah 90 detik, baru ganti kiri. Cukup itu aja, 1 kali aja, nggak usah. Kan gampang banget ya. Gitu. Cukup ya. Ada pertanyaan nggak? Nah, kenapa cekluk-cekluk? Tanusi? Jangan di depan suami. Jangan kayak gini. Ini bahaya itu. Oh, semampunya aja Tanusi, kalau memang ada gangguan nggak kenceng-kenceng, sebisanya saja ya. Jangan dipaksakan. Cukup sehari sekali Mbak Cynthia atau mau 100 kali? Formatnya nanti Mbak Ratu yang bikin ya. Oke. Jempol di dalam apa di luar ya Allah mama ya. Harus jelas makanya ngasih tugas dulu. Jempol di luar ya, nggak usah masuk gini, nggak usah gini aja. Gitu.
Coba Jadi saya lihat dulu. ditiup apa di sana? Nggak usah diapa-apain. Ini mama kreatif sendiri ya. Jari lagi susah nekuk asam urat. Yang asam urat sebisanya aja. Ada yang gula asam nggak nih? Nah, Oke. untuk rilis ya, pakai lagu TikTok boleh, terserah. Aduh, udah makin malam mama udah makin Iya. bener ini ya. Sudah tidak kondusif nih. Iya, apalagi nih yang pakai lagu TikTok katanya udah. Oke, teman-teman cukup. Sekian pertemuan kita malam hari ini, diendapkan dulu, besok kita praktek dengan teman sekelompok. Jangan lupa ya mengepalnya sekuat mungkin selama 90 detik masing-masing. Nanti dibuat perintah tugasnya sama Mbak Ratu. Saya akhiri saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kehilapan atau ada sikap dan perilaku saya yang tidak berkenan. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita sudah selesai malam ini. Kemon, kita melipat bulu mata. Nanti saya bikin formatnya dulu ya. Format